Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, pernahkah kalian membayangkan seorang gadis sederhana dari Indonesia tiba-tiba mendapat takdir luar biasa di negeri Arab? Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tak ketinggalan kisah lainnya di Cantika Story. Mari kita mulai. Pagi masih pucat ketika Sri menutup pagar rumah kayu yang mulai miring di sisi timur. Kabut tipis turun di sawah belakang, mengaburkan garis horizon. Motor bebek tua disulut pelan, suaranya serak seperti batuk kucing, namun setia mengantar Sri dari rumah ke kantor kecil di kota. Seragam sederhana, jilbab rapi, mata yang selalu menunduk sopan. Sri baru lulus SMK jurusan perkantoran, tapi cara ia menata berkas, menyapa tamu, dan merapikan catatan kas harian membuat orang-orang di kantor senang berada di dekatnya. Ada sejuk yang menular dari caranya bekerja. Tidak berlebih, tidak mengeluh, teguh dan telaten. Di rumah hanya ada kakek. Laki-laki tua itu duduk di kursi rotan dekat jendela, memegang tasbih kayu yang warnanya sudah pudar. Sri selalu menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, telur dadar, sambal tomat yang tidak terlalu pedas. Ia memeriksa obat kakek dan mengingatkan jadwal minum, lalu menutup pintu perlahan agar angin pagi tidak masuk terlalu deras. Rumah mereka kecil, tetapi setiap sudutnya menyimpan kenangan. Di dinding tergantung foto hitam putih kakek ketika muda, berdiri tegak memakai peci. Di bawahnya, bingkai kecil berisi tulisan tangan Ibu Sri yang mulai luntur. Sejak kedua orang tua bercerai, rumah sunyi itu menjadi pelabuhan. Sri menjahit robeknya hari-hari dengan tawa kecil untuk kakek, meski kadang malam masih menyimpan sisa air mata yang tidak sempat kering. Di kantor, pemiliknya seorang pria paruh baya yang sudah lama memperhatikan cara kerja Sri. Saat orang lain datang tepat waktu, Sri datang 15 menit lebih awal. Saat jam istirahat, ia menyapu lantai dan menata map agar ruang tamu tidak berantakan. Hari itu, pemilik kantor memanggilnya ke ruangan. Ia berkata bahwa perusahaan pusat membuka cabang di negeri Arab dan membutuhkan satu orang karyawan teliti untuk membantu penataan administrasi. Nama yang diusulkan adalah Sri. Udara serasa berhenti. Sri hanya mampu berkata lirih, "Terima kasih." Di kepalanya, angka-angka bergerak. Gaji lebih besar, pengalaman baru, kesempatan belajar. Namun di hatinya, wajah kakek terbayang. Tangan tua yang gemetar saat mengangkat gelas teh. Punggung yang pelan-pelan makin membungkuk. Sore itu, Sri pulang lebih cepat. Ia duduk di lantai dekat kaki kakek, bercerita dengan suara yang ditahan agar tidak pecah. Kakek mendengar tanpa memotong. Matanya redup, tetapi jernih. Ia berkata bahwa hidup adalah perjalanan yang kadang menuntut kita berani melangkah. Kakek tidak ingin menjadi alasan yang menahan cucunya dari kebaikan. "Pergilah, nak. Kejar masa depanmu. Kakek tidak sendiri. Allah tidak tidur." Kalimat itu menampar lembut dada Sri. Antara syukur dan cemas, antara langkah panjang dan ikatan yang membuatnya ingin tetap tinggal. Beberapa hari berikutnya Sri menimbang-nimbang dengan teliti. Ia mengurus paspor, memeriksa ulang dokumen, menanyakan banyak hal kepada kantor pusat. Pemilik kantor memberi waktu untuk bersiap. Tetangga bermunculan, ada yang memberi selamat, ada yang menitipkan doa. Ada pula yang sinis, mengatakan seorang gadis kampung tidak akan bertahan di negeri asing. Sri hanya menunduk. Ia tidak ingin menambah batu di ransel hatinya. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Sri duduk di serambi bersama kakek. Angin mengibaskan tirai, wangi tanah basah merayap pelan. Sri memegang tangan kakek yang kurus. Ia berjanji akan telaten mengirim kabar, akan pulang saat ada cuti, akan menyiapkan tabungan agar rumah kayu itu bisa diperbaiki. Kakek tersenyum. Ia menyentuh kepala Sri, mendoakan dengan suara yang bergetar. Semoga Allah menjaga di udara, di darat, di antara orang-orang yang belum dikenal, dan mengembalikanmu dalam keadaan terhormat. Bandara di pagi buta seperti laut cahaya. Sri memeluk kakek lama sekali sebelum melewati gerbang. Di balik masker tipis, ia menyembunyikan beberapa tetes air mata. Pesawat meluncur memotong awan. Sri menatap jendela, melihat sawah dan jalan kampung mengecil lalu hilang.
Di pangkuannya, tas kecil berisi doa yang ditulis kakek di kertas bergaris. Ia membacanya pelan, seolah setiap huruf menjelma pagar yang melindungi. Ketika pesawat mendarat, udara panas menyambut seperti selimut yang tiba-tiba ditarik dari pengering. Langit Arab tampak biru tua di atas bangunan berwarna pasir. Sri menjejak lantai bandara dengan langkah ragu tapi mantap. Sopir perusahaan sudah menunggu dengan papan nama. Perjalanan menuju kantor pusat melewati jalan lebar, deret pohon kurma, dan gurun yang berkilau seperti lautan beku. Sri tertegun melihat gedung kaca setinggi langit. Lobi memantulkan bayangan orang yang lalu lalang dengan langkah cepat dan pasti. Hari-hari pertama, Sri banyak belajar. Ia memegang catatan masuk keluar dokumen, menata rapat, mengurus korespondensi, memastikan setiap angka cocok dengan laporan. Bahasa kerja membuatnya bersemangat. Ia belajar frasa sederhana untuk menyapa, membuka pintu percakapan yang semula terasa berjarak. Rekan-rekan kerja terkejut menyaksikan konsistensinya. Sri tidak kenal menyerah. Jika ada yang salah, ia memperbaikinya sampai benar. Jika ada yang kurang, ia melengkapi sampai tuntas. Nama seorang pria sering disebut di koridor. Ali, putra pemilik perusahaan. Umurnya tidak jauh dari Sri, tapi wibawanya membuat orang menahan suara ketika ia lewat. Suatu siang, tanpa diduga, Sri dipanggil ke ruang rapat. Ada berkas yang perlu diverifikasi dan ditandatangani langsung. Di ujung meja panjang, Ali duduk tegap, menatap layar yang berisi angka-angka. Ketika Sri masuk, waktu seakan melambat. Ali mengangkat wajah, menatap singkat, lalu kembali ke dokumen. Sri meletakkan berkas dengan kedua tangan, menjelaskan poin yang perlu paraf dengan suara jernih. Ali mendengar tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk. Setelah selesai, ia berkata pelan bahwa kerapian catatan Sri memudahkan kerja banyak orang. Kalimat pendek itu menyalakan sesuatu di dada Sri. Bukan kagum semata, melainkan rasa dihargai atas hal-hal kecil yang selama ini ia tekuni. Minggu berganti. Sri semakin percaya diri. Ia datang paling awal, pulang paling akhir ketika ada penutupan laporan. Suatu pagi, kepala bagian mengumumkan bahwa Sri ditugaskan menjadi koordinator administrasi sementara. Tangannya dingin, namun ia menerima dengan senyum. Tanggung jawab baru berarti jam kerja lebih panjang, tetapi juga ruang untuk membuktikan diri. Di balik kaca ruangannya, pantulan wajah Sri tampak lebih dewasa. Ia berbisik pada diri sendiri bahwa semua ini bukan kebetulan. Barangkali ini pintu yang disiapkan Allah untuk membalas lelah kakek di kampung. Malam itu, Sri berjalan keluar gedung setelah memastikan semua lampu dimatikan dan berkas penting tersimpan. Angin gurun mengguncang ujung kerudungnya. Ia menengadah. Langit begitu lebar. Bintangnya padat seperti taburan garam di wajan hitam. Sri merasakan sepi yang berbeda. Bukan kesendirian yang menakutkan, melainkan ruang hening yang memberi tempat bagi syukur. Di ponselnya, pesan singkat dari kakek masuk. Hanya 2 kalimat, tidur yang nyenyak, semoga Allah menjaga. Sri tersenyum, lalu berjalan lebih pelan. Di balik pintu otomatis lobi, ia tidak tahu bahwa sepasang mata memperhatikannya pergi, menilai keteguhan langkahnya, dan menyimpan tanya yang pelan-pelan berubah menjadi keinginan untuk mengenal lebih dekat. Esoknya, jam rapat dibuka lebih pagi dari biasa. Sri menata proyektor, mengatur jam minum, memeriksa daftar hadir. Saat pintu terbuka, suara langkah Ali terdengar jelas. Tanpa banyak basa-basi ia memulai pembahasan. Sri mencatat cepat, menandai target mingguan, dan menyusun susulan yang perlu dipantau. Di sela-sela data yang berseliweran, Sri menangkap satu hal yang halus. Pandangan Ali sesekali berhenti di wajahnya. Sejenak, hanya seulas, lalu kembali menyapu layar. Tidak ada kata lain, tetapi sesuatu bergerak pelan seperti mata air yang mulai menguak pasir. Begitulah hari penutup pekan itu. Tenang dari luar, namun di dalamnya benih-benih takdir mulai bertunas. Sri pulang dengan langkah yang tetap sederhana. Ia tidak menyadari bahwa rapat hari itu akan menjadi simpul pertama dari rangkaian peristiwa yang membawa hidupnya menuju bukit sunyi di mana pengakuan paling jujur akan diucapkan. Untuk saat ini, Sri hanya tahu satu hal.
Ia mesti hadir esok hari dengan kesiapan yang sama, senyum yang sama, dan hati yang terus berdoa agar Allah menjaga kakek di kampung serta menuntun setiap langkah di negeri asing ini. Jika ditarik garis, inilah Sri pada ujung babak pertama. Gadis yang memilih berangkat bukan karena ambisi yang meledak, melainkan karena ingin membahagiakan lelaki sepuh yang membesarkannya. Di pundaknya, tugas baru menunggu. Di hadapannya, mata tajam seorang pemimpin muda sudah mulai memperhatikan. Ia belum tahu apa nama getar yang samar-samar itu. Ia hanya belajar untuk terus menjadi dirinya, tulus, tekun, dan berani menanggung akibat dari pilihan yang ia ambil. Dan pada malam yang lembut di negeri pasir, seakan ada bisik yang turun, bahwa kesungguhan yang dijaga dengan baik tidak pernah dikhianati oleh waktu. Hari mulai menyala di balik jendela kaca tinggi kantor itu. Sinar matahari memantul lembut di lantai marmer, menambah kesan megah yang tak pernah Sri bayangkan sebelumnya. Ia datang seperti biasa, lebih awal dari karyawan lain. Tangannya memegang map tebal berisi laporan mingguan yang semalam ia rapikan sampai larut. Walau lelah, wajahnya tetap segar. Ia selalu berusaha tampil sopan dan rapi karena percaya bahwa kerapian adalah bagian dari ibadah. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 8, suara langkah terdengar di lorong. Para karyawan buru-buru menegakkan badan. Sosok tinggi dengan jubah abu dan jam tangan hitam melangkah masuk. Ali. Pria muda itu terlihat lebih berwibawa dari biasanya, rambutnya tersisir rapi, aromanya halus namun tegas. Semua orang menunduk memberi salam, dan Ali hanya mengangguk singkat. Tatapannya kemudian jatuh pada Sri yang tengah berdiri di ujung meja rapat, sedang menata berkas dan menuangkan kopi untuk tamu. Seketika, waktu seperti melambat. Ali menatapnya sesaat lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar kagum, tapi seolah ingin memahami. Sri yang menyadarinya sedikit gugup, namun ia pura-pura sibuk dengan map. Dalam hati, jantungnya berdegup tidak karuan. Rapat pun dimulai. Suara Ali berat namun tenang. Ia memaparkan rencana proyek, membahas evaluasi kinerja, hingga menunjuk beberapa kepala bagian untuk mempercepat laporan keuangan. Ketika tiba pada bagian administrasi, Ali menyebut nama Sri. Untuk laporan pengarsipan, saya sudah melihat hasil kerja bagian administrasi. Rapi, terstruktur, dan mudah diakses. Saya berterima kasih kepada tim, terutama kepada saudari Sri. Ruangan hening sejenak. Semua mata memandang ke arah Sri. Ia menunduk dalam-dalam, pipinya memerah. Terima kasih Tuan, ucapnya pelan. Ali hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan pembahasan. Setelah rapat selesai, Sri keluar lebih dulu untuk menyiapkan berkas tambahan. Tapi baru beberapa langkah dari pintu, suara berat itu memanggilnya. Sri, sebentar. Ia berhenti, menoleh. Ali berjalan mendekat sambil membawa satu dokumen. Saya ingin kau bantu mengarsipkan ini secara pribadi. Jangan serahkan pada staf lain. Baik Tuan, jawab Sri singkat. Dan satu lagi, kata Ali lagi menatapnya langsung. Mulai minggu depan, kau akan menjadi kepala administrasi. Saya percaya padamu. Suara itu lembut tapi berwibawa. Sri hampir tak bisa berkata apa-apa. Terima kasih atas kepercayaannya, Tuan. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ali mengangguk pelan, dan sebelum Sri sempat pergi, ia menambahkan, kau pantas mendapatkannya. Teruslah bekerja dengan hati. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Sri terasa seperti pujian paling indah yang pernah ia dengar. Malam itu, setelah sampai di kamar asrama, ia memandangi cermin lama-lama. Apakah benar ia pantas mendapat perhatian sebesar itu? Atau hanya imajinasinya saja? Hari berganti minggu. Sri memulai tugas baru sebagai kepala administrasi. Kini ruang kerjanya sedikit lebih luas, dengan jendela menghadap ke taman perusahaan. Di luar sana, langit Arab biru pekat, dan burung-burung kecil beterbangan di sela gedung tinggi. Setiap hari Sri makin sering berinteraksi dengan Ali. Ia mendampingi dalam rapat, menyiapkan laporan, hingga menyusun jadwal kunjungan perusahaan. Namun, dari hari ke hari, ada hal yang tidak bisa ia hindari. Tatapan Ali. Kadang dari ujung meja rapat, kadang saat melewati koridor. Tidak lama,
tidak berlebihan, tapi cukup membuat jantung Sri bergetar. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan, hangat tapi menegangkan. Suatu sore, kantor mulai sepi. Hanya tinggal Sri di ruangan, merapikan arsip terakhir. Dari luar terdengar suara langkah mendekat. Pintu terbuka, dan Ali masuk tanpa banyak bicara. "Kau belum pulang," ucapnya. "Masih sedikit lagi, Tuan. Saya ingin pastikan semuanya selesai hari ini." Ali tersenyum kecil. "Kau memang berbeda. Karyawan lain sudah pulang 2 jam lalu." Sri tersenyum tipis, menunduk sopan. "Saya hanya ingin menjaga kepercayaan yang sudah Tuan berikan." Ali berjalan mendekat, berdiri di sisi meja. Suaranya menurun, lebih lembut dari biasanya. "Sri, aku ingin bertanya. Mengapa kau begitu tekun? Bukankah jauh dari keluarga tidak mudah?" Sri terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya hanya punya kakek di Indonesia. Saya ingin membuatnya bangga. Selama Allah memberi sehat, saya akan terus berusaha." Ali menatap Sri dalam. Kalimat gadis itu menembus hatinya lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. "Semoga Allah selalu menjagamu," katanya lirih. Sri menunduk lagi, tidak berani membalas pandangan itu. Dalam dadanya, ada sesuatu yang bergolak, antara kagum dan takut. Beberapa hari kemudian, Ali mengadakan rapat besar. Sri duduk di sampingnya mencatat semua hasil pembahasan. Setelah selesai, Ali menepuk pelan meja. Rapat ditutup. "Sri, ikut saya sebentar." Tanpa banyak tanya, Sri mengikuti langkahnya keluar gedung. Mobil hitam berhenti di depan. Ali membuka pintu dan berkata, "Ada tempat yang ingin saya tunjukkan padamu. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih atas kerja kerasmu." Hati Sri berdebar. Ia duduk dengan diam, menatap jalanan panjang yang perlahan berubah menjadi hamparan pasir. Matahari sore menurun, langit berubah jingga. Mobil berhenti di sebuah bukit kecil yang menghadap kota. Dari sana, gedung-gedung tinggi tampak seperti permata di antara gurun. "Indah bukan?" kata Ali sambil menatap jauh. Sri mengangguk pelan. "Indah sekali, Tuan. Aku sering datang ke sini ketika butuh ketenangan," lanjut Ali. "Hari ini aku ingin berbagi ketenangan itu dengan seseorang yang menurutku istimewa." Sri terkejut. Ia menoleh, tapi Ali sudah menatapnya dengan sorot mata yang tak biasa. Tatapan itu lembut namun dalam, seperti menyimpan sesuatu yang lama terpendam. "Sri," suara Ali sedikit bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi aku menyukaimu." Udara seolah berhenti. Angin padang pasir tiba-tiba sunyi. Sri terpaku, jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. "Tuan saya," ucapnya terbata. "Aku tahu mungkin ini tidak pantas. Kau bawahanku dan aku atasanmu. Tapi aku tidak bisa membohongi hatiku. Setiap kali melihatmu bekerja dengan jujur dan tulus, aku merasa kau berbeda dari siapapun." Sri menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi selama ini saya pun menghormati dan menyukai cara Tuan memperlakukan semua orang." Ali tersenyum, lalu memandang langit yang mulai merah. "Kalau begitu, biarkan Allah yang mengatur jalan ini. Aku hanya ingin kau tahu perasaanku." Sri hanya diam. Di dalam hatinya, ada campuran bahagia dan takut. Bahagia karena cinta itu datang begitu indah, tapi takut karena ia hanya gadis biasa dari kampung kecil. Namun dalam hatinya, ia tahu, sesuatu baru saja berubah di antara mereka. Dan sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi sama. Tatapan mata membawa makna, setiap senyum menjadi pesan. Di kantor, mereka tetap profesional, tapi setiap kali berpapasan, ada getar halus yang sulit disembunyikan. Sri tak tahu kemana takdir akan membawanya. Tapi malam itu, ketika ia pulang ke kamar dan menatap langit dari jendela, ia berbisik lirih, "Ya Allah, jika ini jalan yang kau ridho, maka jagalah hati kami agar tidak tersesat." Hari-hari berlalu lebih tenang dari sebelumnya. Sejak pertemuan di bukit sore itu, Sri dan Ali menjadi lebih dekat, namun tetap menjaga batas. Di kantor, mereka tetap terlihat profesional. Sri masih memanggilnya Tuan, dan Ali tetap bersikap wibawa di depan karyawan lain. Tetapi di balik tatapan diam, ada bahasa hati yang mulai tumbuh, pelan namun pasti.
Pagi itu, Sri datang lebih awal dari biasa. Ia membawa beberapa dokumen untuk rapat mingguan dan menata ruangan agar rapi. Tidak lama, suara langkah Ali terdengar dari koridor. "Pagi, Sri," sapanya dengan nada lembut. Sri tersenyum tipis. "Pagi, Tuan. Rapat sudah siap." Ali mengangguk, lalu duduk di kursinya. Tatapannya mengikuti gerak Sri yang sibuk menyiapkan proyektor. Setiap kali gadis itu melangkah, ia merasa hatinya lebih hangat. Seolah ada ketenangan yang hanya muncul bila Sri berada di dekatnya. Setelah rapat selesai, Ali meminta Sri untuk menemuinya di ruangannya. Saat pintu tertutup, suasana berubah lebih hening. "Sri," katanya pelan, "aku ingin berterima kasih atas semua kerja kerasmu. Kau membuat kantor ini jauh lebih teratur." Sri menunduk sopan. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya menjalankan tugas." Ali tersenyum kecil. "Kau tidak perlu terlalu formal saat hanya ada kita berdua." Sri terdiam sejenak. Ia tahu betapa dalam arti kalimat itu. "Saya tidak ingin melampaui batas, Tuan," ucapnya pelan. Ali menatapnya lembut. "Justru karena kau tahu batas, aku semakin menghargaimu." Sejak hari itu, hubungan mereka makin hangat. Ali sering memberi perhatian kecil, menanyakan apakah Sri sudah makan, memastikan ia tidak lembur sendirian, bahkan sesekali menuliskan catatan singkat di laporan dengan kalimat sederhana. "Kerjamu sangat baik, terima kasih." Setiap kali Sri membaca tulisan itu, hatinya bergetar. Ia tak pernah membayangkan seorang pria seperti Ali akan memperhatikannya sedemikian rupa. Malam hari, di kamar kecilnya, Sri sering termenung di depan jendela. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma pasir yang hangat. Dalam hati ia berbisik, apakah ini cinta, atau hanya kagum yang terlalu dalam? Ia takut berharap, takut terluka, tapi hatinya tidak bisa membohongi perasaan yang semakin kuat. Suatu hari, perusahaan mengadakan perjalanan dinas ke Dubai untuk mengikuti pameran bisnis. Sri ditunjuk untuk mendampingi Ali mengurus administrasi. Ini adalah pertama kalinya ia bepergian jauh bersamanya. Bandara sore itu ramai, lampu-lampu bergemerlap di langit yang mulai gelap. Sri berjalan di belakang Ali sambil membawa berkas. Setiap kali langkah mereka beriringan, Sri berusaha menjaga jarak. Namun sesekali mata mereka bertemu, dan cukup satu senyum untuk membuat jantung Sri berdetak lebih cepat. Di Dubai, mereka bekerja siang malam menyiapkan presentasi. Ali kagum pada ketelitian Sri. Ia tidak hanya cekatan, tapi juga sabar dalam menghadapi tekanan. Malam itu, setelah pameran selesai, Ali mengajak Sri makan malam di restoran yang menghadap ke laut. "Anggap ini sebagai ucapan terima kasih," katanya. Sri ragu sejenak, tapi akhirnya setuju. Restoran itu berkilau oleh lampu dan suara ombak yang tenang. Ali menatap laut sambil berkata, "Sri, setiap kali aku melihatmu bekerja, aku merasa lebih tenang. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya." Sri menunduk, jemarinya memainkan sendok kecil. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Tuan." Ali tersenyum, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, "Kau masih memanggilku Tuan. Padahal di hatiku, kau sudah lebih dari itu." Kata-kata itu membuat Sri terpaku. Hatinya bergetar. Ia menatap Ali, dan di mata pria itu, ia melihat kejujuran. Bukan godaan, bukan rayuan, tapi ketulusan yang datang dari hati. "Tuan Ali," ucap Sri pelan, "saya pun menyukai Tuan. Tapi saya takut, saya hanya gadis biasa." Ali tersenyum, menatapnya penuh keyakinan. "Sri, cinta bukan tentang siapa kita berasal, tapi tentang siapa yang membuat kita merasa pulang." Suasana menjadi hening. Hanya suara laut yang mengisi ruang di antara mereka. Di bawah langit malam Dubai yang berkilau, cinta itu akhirnya menemukan kata. Beberapa minggu setelah kembali ke Arab, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Ali tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia sering mengantar Sri pulang setelah lembur, memastikan ia aman sampai ke asrama. Namun di tengah kebahagiaan itu, Sri masih memikirkan satu hal, kakeknya di Indonesia. Setiap malam ia menelpon, memastikan kakek baik-baik saja. Suara tua itu selalu terdengar gembira, tapi Sri tahu ia kesepian. Suatu malam, Sri bercerita tentang perasaannya pada kakek. "Kek, ada seorang pria yang baik hati.
Dia atasan Sri di kantor. Ia jujur, sopan, dan membuat Sri merasa tenang. Kakek terdiam sejenak, lalu menjawab lembut, "Nak, kalau hatimu bahagia, itu tanda Allah sedang mengirimkan seseorang untuk menjagamu. Tapi jangan lupa, setiap cinta yang baik harus disertai tanggung jawab dan doa." Kata-kata itu membuat Sri menangis. Ia merasa tenang, seolah restu kakek adalah sinar pertama dari perjalanan cintanya. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, Ali datang dengan wajah serius ke ruang kerja Sri. "Sri," katanya, "aku ingin meminta sesuatu yang penting. Aku ingin bertemu dengan kakekmu." Sri terkejut, "Untuk apa, Tuan?" Ali menatapnya dengan keyakinan penuh. "Karena aku ingin melamarmu secara terhormat." Suara itu lembut tapi tegas. Sri menatapnya lama, air mata menetes pelan di pipinya. Ia tak pernah menyangka, cinta yang tumbuh dari kerja keras dan ketulusan bisa berujung pada niat seindah ini. Hari itu, Sri sujud syukur di ruang kecilnya. Ia menangis lama, berterima kasih pada Allah karena telah mengirimkan seseorang yang bukan hanya mencintainya, tapi juga menghormatinya dan keluarganya. Ia tidak tahu bahwa perjalanan pulang ke Indonesia untuk menemui kakeknya akan menjadi awal dari kebahagiaan yang lebih besar lagi. Karena di balik takdir, Allah selalu menyimpan hadiah bagi mereka yang tulus menjaga hati. Sri duduk di kursi pesawat dengan jantung berdebar. Penerbangan menuju Indonesia terasa lebih panjang dari biasanya. Di sisi lain dunia, hatinya berkecamuk antara bahagia dan haru. Beberapa hari lalu, Ali menyatakan niatnya untuk datang melamar secara resmi, bukan sekadar janji, tapi dengan tekad yang sudah matang. Ia ingin bertemu dengan kakek Sri, memohon izin, dan membawa hubungan mereka ke jalan yang diridhu Allah. Pesawat mendarat di tanah kelahirannya saat sore mulai turun. Udara lembab dan harum tanah kampung membuat Sri hampir menangis. Ia menatap keluar jendela, melihat sawah luas dan rumah-rumah kecil yang dulu setiap pagi ia lewati dengan motor bebek tuanya. Semua kenangan tiba-tiba menyerbu masuk. Kakeknya sudah menunggu di depan rumah kayu dengan tongkat di tangan. Saat melihat Sri turun dari mobil, lelaki tua itu meneteskan air mata. "Sri, cucuku sudah pulang," suaranya bergetar. Sri berlari memeluknya erat. "Kek, Sri kangen." Mereka berdua menangis dalam pelukan lama yang hangat. Udara sore itu terasa lebih lembut dari biasanya. Burung-burung terbang rendah seolah ikut menyambut pertemuan mereka. Beberapa hari berikutnya, Sri membantu kakeknya menyiapkan rumah. Ia bercerita tentang pekerjaannya di Arab, tentang kantor megah dan kehidupan di sana, dan tentu saja tentang Ali. Kakek mendengarkan dengan mata berbinar. Kalau dia benar-benar ingin datang melamar, kakek akan menemuinya dengan hati terbuka. Tapi ingat, nak, jangan silau dengan harta. Lihatlah akhlaknya, itulah yang akan menjaga hatimu saat susah nanti. Hari yang ditunggu pun tiba. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah sederhana itu. Dari dalamnya keluar sosok Ali, mengenakan gamis putih dan senyum yang tenang. Wajahnya bersinar diterpa cahaya sore. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana tapi elegan. Ia menunduk sopan ketika menyalami kakek Sri. "Assalamualaikum, Kak. Saya Ali. Datang ke sini dengan niat baik, ingin melamar Sri." Kakek tersenyum bijak. "Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak Ali. Rumah ini sederhana, tapi niat baik selalu kami sambut dengan doa." Ali duduk bersila dengan sopan, menatap kakek dengan penuh hormat. Ia menceritakan pertemuannya dengan Sri di kantor, bagaimana ia kagum bukan pada kecantikannya, tapi pada ketulusan dan kerja kerasnya. "Saya jatuh cinta pada caranya menghormati orang tua, pada kesabarannya bekerja tanpa pamrih. Saya tahu dia bukan perempuan biasa, dan saya ingin menjaganya dalam ridho Allah," ucap Ali dengan suara bergetar. Kakek terdiam lama, lalu mengangguk. "Nak Ali, ucapanmu menenangkan hati orang tua. Jika niatmu sungguh-sungguh, kakek tidak akan menghalangi. Tapi satu hal, Sri tidak akan meninggalkan kakek sendirian di sini. Ia satu-satunya cucu yang saya punya." Ali menatapnya dalam dan menjawab dengan tenang, "Kalau Allah mengizinkan saya menikahi Sri, maka bawalah kakek ikut bersama kami ke Arab. Saya ingin ia tinggal bersama kami, agar Sri tetap bisa berbakti."
Air mata menetes di pipi Sri. Ia tak sanggup menahan haru. Kakeknya menggenggam tangan Ali erat, suaranya bergetar, "Nak, kalau begitu, kakek serahkan Sri padamu. Bimbinglah dia, seperti kau menjaga janjimu pada Allah." Sore itu, lamaran berlangsung penuh kesederhanaan tapi syarat makna. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan. Hanya meja kecil dengan hidangan kampung dan dua keluarga yang saling mendoakan. Ketika Ali menyematkan cincin di jari Sri, gadis itu menangis haru. Ia tahu ini bukan mimpi. Ini nyata. Cinta yang lahir dari ketulusan kini mendapat restu langit dan bumi. Beberapa hari kemudian, Sri dan kakeknya bersiap kembali ke Arab. Para tetangga datang memberi selamat. Sebagian kagum, sebagian tak percaya. Bagaimana mungkin gadis sederhana dari kampung bisa dinikahi pria Arab kaya raya? Tapi Sri hanya tersenyum, karena ia tahu, semua terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena kehendak Allah. Malam sebelum berangkat, Sri duduk di samping kakeknya di serambi rumah. Bulan menggantung penuh di langit. "Kek," katanya lirih, "Sri takut tidak bisa membahagiakan Ali seperti dia membahagiakan Sri." Kakek tersenyum lembut. "Nak, cinta yang berawal dari keikhlasan tidak butuh kesempurnaan. Kau hanya perlu tetap jujur dan berdoa. Allah akan menjaga sisanya." Keesokan paginya, mereka terbang bersama ke Arab. Di pesawat, Sri menggenggam tangan kakeknya erat. Di kursi seberang, Ali menatap mereka dengan senyum bahagia. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjaga dua orang itu seumur hidupnya. Setibanya di Arab, rumah besar Ali sudah disiapkan. Sebuah kamar khusus dibuat untuk kakek Sri, dengan pemandangan taman kecil dan pohon zaitun di luar jendela. Kakek terharu melihat perhatian itu. "Nak Ali," katanya, "kau bukan hanya menantu, tapi juga anak yang Allah kirimkan untuk menua bersama doa kakek." Hari-hari menjelang pernikahan dipenuhi suasana hangat. Karyawan kantor ikut membantu, tetangga datang memberi ucapan. Gaun pernikahan Sri berwarna putih gading dengan sentuhan bordir halus. Tidak berlebihan, tapi anggun. Ali mengenakan jubah putih bersih dan sorban krem muda. Mereka berdua tampak seperti sepasang insan yang dipertemukan karena janji lama yang akhirnya ditunaikan. Dan ketika hari pernikahan tiba, suara takbir dan doa mengalun lembut. Kakek duduk di barisan depan dengan mata berkaca-kaca. Saat ijab kabul diucapkan, suara Ali tegas namun penuh getar. "Aku terima nikahnya Sri binti Hasan dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai." Sri menunduk, air matanya jatuh di atas gaun. Semua hadirin bersorak haru. Kakek menengadah ke langit berbisik, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau kabulkan doa anak yatim ini." Hari itu menjadi saksi cinta dua hati yang dipertemukan bukan karena rupa, bukan karena harta, tapi karena takdir dan kesetiaan. Dan di langit Arab yang cerah, Allah seolah menuliskan kisah mereka dengan tinta kebahagiaan yang tak akan pudar oleh waktu. Hari itu datang seperti fajar yang menyingkap kabut panjang. Di halaman rumah besar milik keluarga Ali, suasana tampak sibuk dan penuh kebahagiaan. Lampu-lampu gantung menyala lembut, hiasan bunga melingkari gerbang, dan aroma parfum khas Timur Tengah memenuhi udara. Sri berdiri di depan cermin besar di ruang rias, memakai gaun putih bersih yang dipadukan dengan jilbab sutra lembut. Jemarinya bergetar ketika perias menata hijab di kepalanya. Ia menatap bayangannya pelan. Gadis desa yang dulu hidup sederhana di rumah kayu bersama kakeknya, kini akan menjadi istri seorang pria Arab yang terpandang. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah. Tapi di balik itu, hatinya bergetar dengan doa. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jika ini memang jalan MU, jadikan aku istri yang menjaga kehormatan suami, dan jadikan Ali pemimpin yang membimbingku menuju ridho MU." Dari luar kamar, suara kakeknya terdengar. "Nak Sri sudah siap?" Sri menahan air mata, lalu menjawab, "Sebentar, Kek." Ia berjalan keluar perlahan. Kakeknya berdiri mengenakan baju koko putih dan sorban kecil di bahu. Wajahnya tampak berseri, tapi matanya basah menahan haru. "Kau cantik sekali nak," katanya lirih. "Nenekmu pasti bahagia melihatmu dari sana." Sri memeluk kakeknya erat. "Terima kasih, Kek. Kalau bukan karena doa kakek, Sri tidak akan sampai di sini."
Ali sudah menunggu di ruang akad. Ia duduk tenang dengan pakaian serba putih. Wajahnya tampak khusyuk, mata tertuju pada mushaf kecil yang dibaca pelan. Saat Sri masuk bersama kakeknya, Ali menatapnya lama, seolah tak percaya bahwa perempuan di hadapannya adalah gadis sederhana yang dulu ia lihat di ruang administrasi kantor. Kiai yang akan menikahkan mereka duduk di antara dua keluarga. Suara lantunan ayat suci mengalun lembut. Semua yang hadir menunduk penuh hikmat. Ketika tiba saatnya ijab kabul, Ali menggenggam tangan wali dengan tegas. Saya terima nikahnya Sri binti Hasan dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Suara itu mantap, bergetar namun penuh keyakinan. Serentak ruangan dipenuhi ucapan, sah. Sah. Sri menunduk, menitikkan air mata bahagia. Ia mencium tangan kakeknya, lalu bersujud syukur di lantai marmer. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Setelah prosesi akad, acara walimah dimulai. Musik lembut Arab menggema di halaman, hidangan khas Timur Tengah tersaji di meja panjang, dan para tamu datang memberi selamat. Namun di tengah gemerlap pesta, Sri tetap menjadi dirinya yang sederhana. Ia duduk di samping Ali, menatapnya dengan senyum malu-malu, seolah masih tidak percaya bahwa pria di sebelahnya kini adalah suaminya. Ali menatap Sri dengan tatapan lembut yang membuat dunia di sekelilingnya seakan berhenti. Sri, katanya pelan, aku ingin kau tahu, aku tidak menikahimu karena kasihan atau karena kagum semata. Aku menikahimu karena aku yakin Allah menempatkan ketulusanmu di hatiku. Dan aku berjanji, selama aku hidup, aku akan menjagamu, seperti aku menjaga kehormatanku sendiri. Sri menggenggam tangannya erat. Dan aku pun berjanji, akan berusaha menjadi istri yang taat dan setia. Selama Allah masih memberi napas, aku akan mendampingi Tuan Ali dalam suka dan duka. Kakek yang duduk di kursi depan tersenyum lega. Wajahnya bercahaya di bawah sinar lampu malam. Ia memandangi kedua insan itu dengan pandangan penuh syukur. Akhirnya, doa tua ini tidak sia-sia, bisiknya pelan. Cucu yang dulu kuantarkan ke sekolah kini telah menemukan pelindung yang sejati. Malam itu, pesta berlanjut dengan suasana hangat. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada tawa sombong. Hanya kebahagiaan sederhana yang lahir dari ketulusan. Karyawan kantor datang memberi selamat, sebagian masih tak percaya. Banyak yang berbisik, benarkah gadis sederhana itu kini menjadi istri Tuan Ali? Tapi bagi Sri, semua itu tidak penting. Karena yang terpenting adalah janji suci yang telah ia ikrarkan di hadapan Allah. Setelah pesta usai, Sri dan Ali duduk di balkon lantai atas rumah. Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma bunga melati dari taman bawah. Kota Arab berkilau di kejauhan, seperti lautan cahaya. Ali memandang Sri, apakah kau bahagia? Sri tersenyum, matanya berkilat dalam cahaya bulan. Bahagia sekali. Tapi ada satu hal yang membuatku lebih tenang. Apa itu? Tanya Ali. Karena kakek ada di sini bersama kita. Ali memandang Sri dengan mata berkaca-kaca. Kau memang berbeda, Sri. Bahkan dalam bahagiamu, kau masih memikirkan orang lain. Sri menunduk malu. Itu yang kakek ajarkan sejak kecil, Tuan. Bahagia tidak akan sempurna kalau hanya untuk diri sendiri. Ali mengangguk, lalu menggenggam tangan istrinya. Kalau begitu, biarlah kebahagiaan ini kita jaga bersama. Aku dan kau, serta kakekmu yang kini menjadi kakekku juga. Dari balik jendela, kakek melihat pemandangan itu dengan senyum tipis. Matanya menatap bintang-bintang yang berkelip di langit Arab. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, terima kasih ya Allah, engkau titipkan cucuku pada lelaki yang memuliakan cinta, bukan sekadar memilikinya. Malam itu menjadi malam yang paling tenang dalam hidup Sri. Ia bersujud lama di sajadah, berdoa dengan air mata yang jatuh satu-satu di atas permadani. Dan di luar sana, di langit luas negeri pasir, bulan purnama bersinar terang seolah ikut merestui dua hati yang kini bersatu dalam ikatan yang suci.